Om Swastiastu. Tiang selaku wakil kepala sekolah dalam hal ini mewakili kepala sekolah dalam acara pembukaan untuk membuka kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Nah, di sini diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak itu adalah tentang bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu guru yang hadir dalam kesempatan hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak tentang budaya positif yang diimbaskan kepada kita, nanti Tiang mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mengimplementasikan, menerapkan bagaimana kita menanamkan budaya positif kepada murid-murid kita dan kita sendiri, diri kita sendiri. Bermulai dari diri kita sendiri, kemudian kita implementasikan kepada peserta didik, anak didik kita. Sehingga sesuai dengan harapan sekolah kita, lembaga kita, budaya positif di sekolah kita ini bisa kita terapkan dan bisa kita tingkatkan, dan kedisiplinan di sekolah kita pun kita bisa tingkatkan. Nah, untuk itu nanti beberapa hal atau banyak hal yang akan disampaikan tentang budaya positif. Nah, kita sebagai seorang pendidik perlu kita tingkatkan, atau harapan kita bagaimana kita bisa memberikan contoh atau nilai-nilai yang positif kepada anak-anak didik kita, sehingga dari jiwa anak-anak didik kita itu bisa tumbuh dari dalam dirinya, bermulai dari kita. Nah, selebih banyaknya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak, yang akan disampaikan oleh pertama Bapak Kadek Gunarse, itu akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Yang kedua Bapak Gede Yayan Sedano, dan yang ketiga oleh Ibu Dian Widya Kencana. Nah, dalam hal ini besar harapan dia agar di sekolah kita ini semakin banyak ada guru penggerak, maka semakin besar kita bisa menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak. Itu dasar-dasarnya, sehingga bisa kita sampaikan, kemudian kita diseminasikan kepada anak-anak, implementasikan kepada anak-anak. Tentunya dalam hal ini bagaimana kita nanti menangani anak-anak yang bermasalah, kemudian anak-anak yang punya kebiasaan-kebiasaan tidak baik, untuk menyadarkan dan memberikan keyakinan sesuai dengan nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan yang ada di program guru penggerak, yang mana nantinya dengan kesadaran sendiri biar anak-anak bisa belajar dan melihat dari kebiasaan kita sehari-hari di sekolah, tentunya dari contoh-contoh yang kita berikan. Nah, itu harapan kita di sekolah. Nah, untuk itu biar tidak panjang lebar, yang sebagai atau mewakili dari Bapak Kepala Sekolah tidak terlalu banyak menyampaikan. Nanti hal-hal yang penting, hal-hal apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, tolong Bapak Ibu nanti lebih banyak untuk memahami dan menerapkan. Itu semuanya akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Nah, untuk itu dari saya selaku wakil kepala sekolah, sekian yang bisa yang sampaikan. Semoga program dari kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik, kemudian di sekolah kita pun nanti bisa diimplementasikan dengan baik. Sekian dari Tiang selaku wakil kepala sekolah, dan Tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan mengimbaskan nilai-nilai positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di Sekolah SMP Negeri 1 Abian Semau. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga Ibu Wakase yang sudah mendampingi saya hari ini dalam melakukan diseminasi pengindasan untuk aksi nyata saya yang modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, selamat siang Bapak Ibu.
Oke, semoga tetap semangat ya dan selalu melakukan budaya positif. Sebelum Titia mulai, Titia mengaturkan penganjali Om Swastiastu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kembali saya ucapkan. Untuk hari ini saya akan melakukan diseminasi untuk pengimbasan praktek baik tentang budaya positif. Ya, tentang budaya positif, di mana saya sedang melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Semoga diseminasi yang saya berikan hari ini bisa berguna untuk saya pribadi, untuk rekan guru dan juga sekolah ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif, kalau Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa sih yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Apakah kita sudah melakukan budaya positif di sekolah ini? Ya, Bu Abdi. Terima kasih Bu Dian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan budaya positif, menurut saya adalah pembiasaan-pembiasaan yang mengarah pada pembentukan karakter yang positif, antaranya kemandirian, gotong royong, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di sekolah kita, rasa belum 100% ya melaksanakan budaya positif tersebut. Mungkin itu kembali kepada diri kita masing-masing, individu masing-masing. Karena yang namanya budaya positif itu penerapannya melalui diri individu tersendiri, kemudian akan mengimbas kepada lingkungan sekolah yang vibrasinya sudah tentu positif juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Abdi. Benar sekali ya, jadi budaya positif itu akan muncul mulai dari diri kita sendiri atau dari motivasi intrinsik kita yang mana kita mulai dari pembiasaan-pembiasaan yang seperti yang Bu Abi bilang. Memang sih pembiasaan-pembiasaan positif itu nggak bisa harus sekarang dan kelihatan hasilnya. Jadi kita pun sebagai tauladan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dari budaya positif di sini berdasarkan penerapan Bagja dari modul 1.3 saya akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang mana pembiasaan tersebut yang kita kenal adalah budaya positif seperti itu. Melalui budaya positif akan menimbulkan budaya yang aman, nyaman, kemudian menimbulkan rasa yang nyaman untuk siswa, tenang. Jadi mereka pun itu melalui budaya positif akan mendorong siswa itu mencipta, berpikir, ya, dan juga memerdekakan dirinya seperti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik di dalamnya, seperti karakter dari profil pelajar Pancasila, gotong royong, inovatif, disiplin, seperti itu ya. Baik, nah tentang budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini ada konsep budaya positif, yaitu ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan juga nilai kebajikan atau keyakinan, dan juga segitiga restitusi. Nah, 5 budaya positif, konsep budaya positif yang ada di sini. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Seperti kata disiplin. Nah, kalau dalam benak Agung, disiplin itu seperti apa, Pak? Baik, disiplin itu merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang. Terima kasih. Baik, menurut Pak Gun, jadi disiplin adalah kepatuhan ya, yang mengikuti aturan norma-norma. Nah, ini jadi disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Dengan kata disiplin, jadi identik dengan kepatuhan, ya. Gimana kita disiplin dengan aturan kita sebagai ASN, kemudian disiplin siswa dalam mengikuti tata tertib di sekolah, ya. Jadi dan juga dalam disiplin itu menumbuhkan motivasi internal yang akan mewujudkan murid merdeka dan memiliki makna, maka dari seorang itu akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu dengan nilai yang diyakini, dan juga akan mampu menggali potensi untuk tujuan yang bermakna.
Nah, di mana tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri. Jadi diharapkan motivasi ini muncul dari diri kita sendiri seperti yang dibilang sama Bu Abdi, dan juga diri dari siswa tersebut, sehingga mulailah muncul kebiasaan-kebiasaan yang positif dan akan mewujudkan karakter yang berprofil Pancasila seperti itu ya. Nah, itu tujuannya, dimana ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak panjang ya, berdampak panjang dan tidak berpengaruh dengan hukuman atau hadiah. Jadi kalau misalkan kita hanya mengikuti disiplin dengan diberikan penghargaan atau hadiah, itu tidak muncul dari diri dalam siswa tersebut, dan itu sifatnya tidak permanen. Tapi jika dia muncul dengan diri sendiri, ya, miliki jengah, miliki rasa, muncul dalam dirinya sendiri, itu akan bersifat jangka panjang, dan itu tuh akan mewujudkan karakter-karakter yang baik untuk diri siswa tersebut. Itu tentang disiplin positif. Sejauh ini ada yang menanyakan? Baik, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah motivasi tindakan manusia, di mana menurut Dian Gosen di sini dalam bukunya Restructuring School Discipline, jadi penerapan disiplin sekolah, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, di mana manusia di sini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi ya. Oke, sama. Di mana motivasi itu terdorong melalui timbul dari diri sendiri. Seperti yang tadi, menghindari ketidaknyamanan, di mana contohnya siswa yang disiplin di sini takut karena adanya hukuman. Jadi mereka melakukan itu karena adanya hukuman, seperti itu ya. Jadi menghindari hukuman. Nah, yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri, di mana murid melakukan karena sadar akan nilai-nilai yang tertanam dalam nilai-nilai tersebut. Itu adalah dari motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Yang ketiga adalah mendapat imbalan atau penghargaan, di mana murid melakukan disiplin karena takut atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru tersebut. Jadi seperti yang kita bilang tadi, kalau kita memberikan imbalan atau hadiah atau penghargaan, itu mungkin jangka tidak permanen ya. Jadi sifatnya itu tidak dari dalam diri anak-anak tersebut. Nah, kemudian dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini saya kaitkan di mana konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dengan memberikan hukuman dan juga penghargaan, itu adalah di mana konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi itu adalah konsep di mana dengan kita memberikan hukuman, dengan kita memberi penghargaan, itu akan memberikan waktu yang jangka pendek. Itu adalah tidak memang dari dalam diri dari siswa tersebut. Dimana kalau misalkan disiplin dengan hukuman itu akan berdampak kepada siswa, dimana siswa akan merasa menyakitkan untuk siswa ya. Ketika kita memberikan hukuman, sama seperti ketika pembelajaran matematika gitu, pada saat saya dulu tidak bisa atau kurang dalam matematika, dimana memang gurunya agak killer, jadi bisa spidol ataupun kapur itu dilempar ke murid, jadi ataupun kita akan ditaruh di depan kelas, dimana itu akan menjadi trauma, tidak hanya hukuman fisik tetapi juga psikis untuk siswa tersebut. Jadi itulah namanya disiplin identitas gagal ya, kalau kita menggunakan dengan hukuman, itu contohnya. Dan kedua juga murid akan merasa takut, dia juga akan menjadi merasa tidak nyaman di kelas, seperti itu. Kemudian terlihat memaksa ya karena hukuman, dan murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dia menghindari hukuman, seperti itu. Jadi itulah contoh dari disiplin identitas gagal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas penghargaan.
dengan identitas gagal. Karena kenapa? Dengan kita memberikan penghargaan itu tidak efektif. Jadi jika siswa kita berikan hadiah, seperti kita berikan reward atau apa, jadi mereka akan berpikir hanya akan meminta atau orientasinya hanya pada hadiah saja atau pada reward tersebut, tidak dari pure sebagai mereka sebagai siswa melakukan pekerjaan atau tugas mereka. Mereka berorientasi pada penghargaan yang akan diberikan oleh guru. Itu termasuk tidak efektif dan merusak hubungan. Nah, melalui penghargaan, ketika kita memberikan penghargaan kepada A, anak B pun akan merasa iri, akan merasa seperti apa ya, hubungan atau sifat mereka juga akan merasa iri dan juga tidak nyaman di kelas dengan kita memberikan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi dengan kita memberikan penghargaan, mereka hanya orientasinya kepada penghargaan. Mereka tidak pure dengan hati sendiri mengerjakan apa yang memang mereka inginkan. Jadi idenya terbatas, jadi kreativitasnya pun juga pasti terbatas karena diiming-imingin oleh penghargaan atau hadiah. Dan menghukum dengan sistem ranking. Nah, benar sekali. Dengan sistem ranking pun seperti itu. Jadi anak yang mendapatkan, kita umumkan anak yang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi anak yang tidak mendapatkan juara pun akan merasa tersisih, merasa mereka tidak bisa. Karena merasa oh orangnya itu saja, seperti itu. Aku jadi apa? Nah, seperti itu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Mereka akan menjadi tidak confidence, ya, tidak percaya diri karena merasa temannya itu saja yang selalu digaung-gaungkan oleh guru. Kemudian merampas hak harga dirinya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu guru. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal seperti ini. Nah, ini adalah artinya saya memberikan materi yang dimana yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Jadi saya berbagi sharing, semoga bisa kita gunakan untuk di kelas dan juga untuk di sekolah. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita memberikan penghargaan, itu penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita hanya memberikan penghargaan, nah seperti yang saya bilang, penghargaan akan efektif jika menginginkan seseorang, kita menyuruh seseorang, jadi mereka akan melakukannya hanya dalam waktu pendek, gitu ya. Jadi tidak mereka hanya termotivasi oleh penghargaan tersebut. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seorang tersebut akan tergantung dan bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya karena ujung-ujungnya karena penghargaan. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi ya ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan tersebut. Nah, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi, seperti tadi kalau kita selalu meminta seseorang dengan syarat diberikan hadiah, jadi mereka hanya akan berorientasinya ke sana. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan merasa kecewa. Jadi jika dia selalu berorientasi pada penghargaan, jadi ketika dia tidak mendapat penghargaan tersebut, dia akan merasa kecewa, seperti itu. Kemudian jika kita terus memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus memberikan penghargaan agar orang tersebut melakukan seperti yang kita inginkan, seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan? Pernah kepada siswa sejauh ini? Yanti punya pengalaman? Punya, boleh diberikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Sesuai yang dibicarakan oleh Ibu Dian di depan, masalah penghargaan itu pernah saya mengalami di dalam kelas. Misalkan karena pembelajaran matematika itu mungkin menganggap siswa itu menakutkan atau susah.
Jadi cara yang satu-satunya saya lakukan harus memberikan penghargaan, itu berupa nilai atau berupa barang. Kalau saya melaksanakan penghargaan itu, mungkin 50% peserta didik itu akan ada yang angkat tangan. Kalau tidak ada imbalan itu, pasti semuanya diam. Tapi tergantung juga mungkin yang aktif, bisa aja dia angkat tangan. Jadi untuk memberikan imbalan sama penghargaan itu udah pernah saya lakukan, tapi mungkin tidak sangat efektif digunakan karena tidak akan sampai di jangka panjang. Cuma ada imbalan, dia mau angkat tangan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Benar sekali seperti pengalaman Bu Yanti, karena memang matematika memang mungkin banyak anak yang kurang ya seperti itu. Jadi dengan rasa inisiatif guru memberikan penghargaan, tetapi seperti yang kita ketahui, jadi tidak efektif. Hanya pada saat itu saja, mungkin 1, 2, 3, kemudian sisanya kalau tidak dipancing seperti itu tidak bisa. Nah, jadi kembali lagi sifat itu tidak permanen jadinya ya. Baik, terima kasih. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian orang yang memberikan penghargaan akan tidak menyukainya. Nah, benar tidak? Ya, seperti itu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Ya, jadi itu mungkin salah satunya. Kemudian penghargaan hanya menciptakan persaingan di kelas dan menciptakan kecemasan. Nah, ini berarti jangka pendek dan penghargaan merusak hubungan. Ada lagi yang mau share pengalaman? Punya? Oke, Pak Yaya. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Benar sekali dari pemaparan Bu Dian tadi, di mana penghargaan itu merusak hubungan. Salah satunya misalnya kita menyampaikan ranking atau nilainya. Itu pun saya rasakan di tahun ajaran ini kemarin di kelas 9B itu, iya benar, itu merusak hubungan antara teman yang satu dan sebelahnya, karena yang satunya nilainya tinggi, yang satunya nilainya kecil. Nah, di situ saya melihat benar sekali ya kata Bu Dian, sangat merusak hubungan. Ya, kalau bisa di kurikulum kita yang sekarang itu nilai bukan lagi sebagai salah satu ukuran ya, Bu Dian ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pengalamannya yang diberikan oleh Bapak Yayan. Baik, selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ketika seorang murid diberikan hadiah atau penghargaan, maka kreativitas anak tersebut menjadi berkurang dibanding dengan anak yang tidak diberitahukan akan diberikan hadiah. Jadi ketika kita bilang akan diberikan hadiah, mereka pasti akan termotivasi. Jadi kreativitasnya akan terbatas. Sedangkan ketika kita bilang tidak ada hadiah ataupun, mereka akan artinya sesuai dengan kemampuan mereka untuk menjawab dan mengerjakan hal tersebut. Nah, kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah pun para murid akan membutuhkan waktu yang lama dan kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Nah, seperti ini kerangnya Bapak Ibu. Dan penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya mereka yang tidak mendapat penghargaan atau hanya mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin mereka tidak bisa merasa apa ya? Merasa rendah diri ya, selalu mereka merasa di bawah seperti itu. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan keduanya. Dan karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Oke. Nah, kemudian di sini konsep disiplin dengan restitusi, di mana penerapan restitusi merupakan sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, saya masuk ke konsep disiplin restitusi. Pengertian restitusi kembali. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan di buku Gessen 2004. Nah, di mana
ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menebus kesalahannya, kita belajar dari kesalahan. Jadi siswa pun di sini belajar dari ataupun menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan. Dari restitusi ini pun hubungan siswa, hubungan guru, hubungan mereka dengan teman itu pun menjadi lebih baik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, maksudnya ke dalam diri pun kita akan melihat bagaimana sikap dari anak tersebut ketika kita restitusi. Mereka akan memancing ke dalam dirinya. Kesalahan apa yang sudah kamu buat? Nah, apakah benar atau salah yang sudah kamu lakukan? Jadi mereka pun akan mengetahui ke dalam dirinya apa yang sudah mereka lakukan benar atau salah. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dengan kita menyadarkan mereka, dengan mereka sadar sendiri, jadi mereka akan fokus dengan karakter-karakter, artinya karakter yang mereka mau jujur, mereka bertanggung jawab atas solusi yang mereka dapatkan atau solusi yang mereka cari untuk dirinya sendiri. Jadi karakter itu pun akan muncul, menguatkan dan fokus kepada solusi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, jadi itu adalah konsep disiplin dengan restitusi. Nah, di sini ada kasus pada anak. Jadi kasusnya anak itu tidak mengerjakan PR. Di sini sudah terbagi jika dia dalam hukuman seperti apa, dalam konsekuensi seperti apa, dan juga restitusi pun seperti apa. Dalam hukuman, di mana pada kasus anak yang tidak mengerjakan PR, guru menghukum murid dengan melakukan berlari keliling lapangan basket. Jadi kalau kamu nggak ngerjain PR, jadi sekarang silakan kamu keluar kelas dan lari 2 kali di halaman sekolah misalkan ya, itu berarti dia bertindak hukuman. Guru memarahi murid hingga murid merasa takut. Nah, itu dalam tindakan sebagai hukuman. Konsekuensi, jadi guru memberikan konsekuensi dengan jika anak tidak mengerjakan PR, jadi mereka kehilangan jam istirahatnya. Ketika mereka tahu nggak buat PR, jadi konsekuensinya adalah jam istirahatmu hilang dan kamu harus mengerjakan PR-nya kamu. Seperti itu. Dan dengan itu pun guru ternyata lebih tegas dan murid akan menghormati aturan yang sudah disepakati oleh guru tersebut. Nah, dalam bentuk restitusi seperti apa? Jadi guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Karena dia tidak membuat PR, jadi guru pun menanyakan kenapa alasannya tidak membuat PR. Kemudian ingat nggak kamu dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, apakah kesepakatan yang sudah kita sepakati adalah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Jadi dia sudah melanggar apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar atau ya, yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi mereka pun tahu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati yang mereka langgar. Dan guru bersifat terbuka hingga murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi hubungan dengan restitusi ini pun hubungan antara murid dalam menyelesaikan masalah juga lebih bagus, komunikasi lebih bagus, anak pun tidak merasa seperti dimarah. Jadi anak pun akan merasa nyaman untuk berbicara karena dalam restitusi ini ada menstabilkan identitas, seperti itu ya. Baik, nah itu adalah disiplin positif dan juga motivasi tindakan manusia yang saya jelaskan tadi. Kemudian saya lanjut di sini dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, jadi 5 kebutuhan dasar tidak hanya murid, jadi kita pun juga memerlukan kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima di lingkungan. Kemudian penguasaan, di mana kita membutuhkan pengakuan ya. Jadi anak pun butuh pengakuan dia diterima di lingkungannya, pengakuan bagaimana dia diperhatikan di kelas seperti itu oleh guru ya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebebasan, merasa bebas, tidak terkekang seperti itu. Jadi mereka bebas untuk mengeksplor apapun, tidak dibatasi seperti itu ya. Kemudian kebutuhan yang terakhir ada kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang seperti itu. Jadi kesenangan sih apa yang mereka sukai, hobi yang mereka sukai seperti itu. Jadi
5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi sehingga anak-anak pun tidak merasa ketika anak misalkan dia kurang bersemangat atau misalkan dia selalu melakukan kesalahan, berarti ya 5 kebutuhan dasar ini tidak ada dalam, tidak mereka terima seperti itu, tidak mereka dapatkan seperti itu ya. Baik, ini adalah 5 kebutuhan dasar. Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dalam budaya positif juga ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah pemukul, kemudian pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, dan juga pemantau dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, contoh penerapannya. Nah, sebelum Tia mulai, apakah ada Bapak Ibu di sini kira-kira posisi yang mana kira-kira yang pernah Bapak Ibu alami atau yang sering seperti itu? Siapa yang mau? Oh, Bu Mila, oke. Silakan Bu Mila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, di sini seperti contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Saya merasakan sendiri saya termasuk ke dalam kategori pembuat rasa bersalah. Nah, seringkali saya terhadap siswa kadang berapa kali sih Ibu ingatkan tugasnya kan ini sudah dibuat dari beberapa hari, tapi kok kamu belum buat juga. Hal-hal seperti itu, nah mungkin bisa menyebabkan suatu rasa ya pada anak-anak bahwa dia jadinya ada rasa bersalah. Tapi harapan saya dengan saya mengingatkan itu anak-anak bisa paham dengan tugas dan kewajibannya gitu ya. Tetapi ternyata itu termasuk ke dalam pembuat rasa bersalah, jadinya itu tidak tepat untuk kita lakukan saat ini gitu ya Mas Dian ya. Oke, itu saja sih dari saya Mas Dian. Mungkin ada yang lain? Oke, Bapak Mangkus Mendra dipersilakan kira-kira dalam posisi mana ya Pak Manggung ya kalau misalkan selama ini di kelas. Ya, terima kasih kemudian atas waktunya dan juga Ibu yang lainnya. Sedikit yang dari segi pengalaman mengajar tingkatan ada ruang lingkupnya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman sebagai teman, sudah itu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang pada prinsipnya kesemuanya ini adalah ruang lingkup kita harus kita pahami, tetapi dalam penerapan keseharian dalam manajer kita dalam pemaparan itu ruang lingkupnya psikologis daripada anak itu perkembangannya yang kita harus pahami. Sudah itu tingkatan kita dalam memberikan materi atau dalam bentuk acara. Dalam pemberian ajaran inilah yang pada dasarnya di sana murid kita dipergunakan sebagai teman. Yang dalam artian ini contoh ini dalam penerapan ajaran agama. Kalau dia sudah menghafal contoh daripada yang ajaran agama yang berikan seperti animo, lakimo, mahimo, prakti, prakamyo, isito, waswasito, yatra, kamu wasito, itu berbeda dengan tingkatan karakter orang yang mengajar. Kalau dia memaparkan lebih lembut, kemungkinan dia cepat memahami. Kalau tidak, kemungkinan dia sulit juga memahami. Entah pelajaran itu disenangi atau bagaimana. Itu dasarnya. Kemungkinan disinilah yang sebagai pengajar juga dikatakan sebagai manajer, ruang lingkupnya harga diri supaya kita memiliki kepercayaan. Kan gitu biasanya masih agama kita boleh depak. Cara memberikan ajarannya entah dia menyenangkan atau bagaimana. Itu kan biasa. Contoh kemungkinan dalam ajaran agama Hindu tidak menghafal, sudah itu dia paham dengan kemungkinan terkenal sloka yang kita berikan. Dia sudah berikan itu bentuk nyanyian yang bagus, diterapkan, dipahami. Kemungkinan dia cara menghafalkannya, senang dia mendengarkan. Tetapi yang pada prinsipnya apa yang kita
ucapkan itu kita berikan, dia menyenangi apa dia bagaimana gitu. Contohnya itu udah dihafalkan, animo lagi mau praktik seketika kemungkinan dia bertemu dengan bapaknya, Pak, animo Pak lagi mau Pak, apa ya? Entah bagaimana itu dia menyenangkan, apa bagaimana itu sulit dehnya. Jadinya harapan Tidian kemungkinan mari kita belajar introspeksi ya pada dasarnya supaya kita memiliki kepercayaan pada diri sendiri, anak-anak kita menyenangi mendapatkan ajaran kita, sudah itu kita juga bisa memberikan motivasi yang bagus ya. Itu sedikit daripada pengalaman Tidian, mungkin ada kurang salahnya dia minta sukses. Baik, terima kasih ya untuk Bu Mila dan juga Bapak Swendra yang sudah memberikan pengalamannya. Baik, di sini penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam kasus siswa terlambat. Jadi kalau misalkan dia penghukum ya patuhi aturan sekolah atau kamu tinggal di luar kelas. Mungkin beberapa kita juga pernah ya melakukan seperti itu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu, ibu kecewa sama kamu. Lagi-lagi kamu seperti itu, gak kasihan sama ibu ya. Nah, jadi mungkin juga pernah ya. Jadi kemudian jadi teman. Ayolah, yang disiplin ya, buat bangga ibu sama kamu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti yang Pak Mantu bilang, semuanya itu pernah kita lakoni ya, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Dan juga sebagai manajer, kamu tahu kesalahanmu. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyelami dan sudah masuk ya dari sana. Cuma memang dari 5 posisi kontrol ini kita diharapkan bisa menjadi manajer seperti itu ya. Jadi kembali karena di manajer kita bisa menstabilkan identitas, kita bisa melakukan memvalidasi kesalahan dan juga bisa melakukan restitusi di sana. Baik. Nah, itu tadi tentang 5 posisi kontrol. Oke. Nah, sekarang keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu. Keyakinan kelas, saya rasa Bapak Ibu di sini banyak yang jadi wali dan juga sudah membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Oke, siapa yang bisa memahami atau memberikan masukan tentang hal ini? Baik, Pak Agus. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Dian. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan seperti itu? Kalau menurut pandangan saya, peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Artinya dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru mata pelajaran, atau dibuat oleh wali kelas untuk mengatur tingkah laku muridnya di kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, karena ini adalah merupakan keyakinan, atau keyakinan ini tumbuh dari kesepakatan bersama. Artinya ada kolaborasi antara murid dengan guru untuk membuat sebuah kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu akan berangsur-angsur diyakini sehingga menjadi sebuah keyakinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, benar sekali. Kalau keyakinan kelas memang itu sudah disepakati ya. Jadi kita melihat dari kelas tersebut motivasi atau apa yang memang keyakinan yang sudah disepakati oleh guru, wali. Sedangkan kalau peraturan dia memang sepihak. Nah, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Memang itu adalah sebagai peraturan, ya. Kita diharapkan disiplin, pakai seat belt pada saat naik mobil, kemudian kita pakai helm, seperti itu juga. Jadi itu memang peraturan. Tapi kembali kita itu harus memiliki keyakinan di sana sebagai dasar kita sebagai pengendara. Jadi sadar diri kalau misalkan keluar memang harus pakai helm, pakai seat belt karena memang untuk keselamatan kita. Oke, itu adalah keyakinan kelas. Dan berikutnya, baik, ini adalah dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas saya. Nah, tentang keyakinan kelas, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Baik,
keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas dibuat lebih sedikit ya, bahasanya lebih sedikit agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Dan juga berupa pernyataan yang universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah juga diterapkan di kelas, dan juga dibuat dalam kalimat positif yang membangun. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang wali, apakah sudah melakukan ini, keyakinan kelas di kelasnya dengan bahasa yang positif, kemudian tidak terlalu banyak, juga dengan pernyataan yang universal. Oke, bagaimana? Pak Yayan di kelas sudah ada menggunakan keyakinan kelas? Baik, terima kasih Bu Dian. Untuk sementara sebelum saya mendapatkan penjelasan ini, di kelas mungkin Bapak Ibu guru semua belum membuat sebuah keyakinan, tapi yang dibuat adalah kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu Bu Dian. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini dibuat dengan kalimat positif ya. Di situ pun mungkin di kelas kita masih menggunakan kata tidak bermain HP. Nah, dalam membuat keyakinan, tapi yang masih kita terapkan itu kan masih kesepakatan. Nah, di sana masih dibuat dalam kalimat-kalimat mungkin masih mengandung kata tidak, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang harus kita hilangkan. Mungkin dengan cara misalnya mengeluarkan handphone saat diizinkan oleh guru, ya kata yang tidak terlambat ke kelas mungkin kita ganti dengan datang tepat waktu, kan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya. Memang benar dalam keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata yang positif ya. Jadi dengan kata tidak itu berarti sudah negatif. Baik, terima kasih untuk Pak Yayan. Dan segitiga restitusi. Baik. Ini adalah berikutnya adalah mengapa segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif melalui proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid seperti apa mereka yang diinginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Kemudian melalui segitiga restitusi ini, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana perbaikan ke depannya. Dan juga ketika mereka membuat kesalahan, mereka bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu mendatang. Nah, segitiga restitusi ini berfokus pada pembentukan karakter. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, yang menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Baik, itu tentang mengapa kita menggunakan segitiga restitusi. Baik, restitusi merupakan salah satu upaya pembentukan karakter murid sadar akan kesalahannya dan menyadari apa yang telah dilakukan dan berupaya untuk memperbaiki. Jadi dengan restitusi ini murid memiliki tujuan akan menumbuhkan disiplin yang positif ya, serta memulihkan dirinya dari yang salah. Jadi mereka menyadarkan diri dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian dari restitusi juga membantu memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru dalam menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Jadi dengan restitusi di sana juga guru menciptakan kondisi yang akan lebih nyaman ya di sini. Dengan kata semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi bukan dengan kata yang menghukum atau kata yang kamu harus lakukan ini, kalau tidak akan apa. Nah, seperti itu ya. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi, di mana yang pertama, garis yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari yang pertama, yang paling dasar yaitu adalah paling bawah ya, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi
dengan kita menstabilkan identitas dulu, menstabilkan kondisi dulu, dengan menanyakan salah satu caranya adalah dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak punya hanya siswa, tapi saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nak. Nah, seperti itu. Jadi itu kita gunakan bahasa untuk menstabilkan identitas. Dan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Dan adakah cara yang lebih efektif ketika kamu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu kata-kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ini, kita kembali ke keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi apa? Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah pertama sama yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu menstabilkan anak. Berarti jika anak melakukan kesalahan, berarti kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, langkah pertama. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat salah. Oke. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam salah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan dari anak tersebut kenapa melakukan hal seperti itu. Itu bisa dilakukan di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, di mana ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai keyakinan tersebut. Dan yang penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan mereka, seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian menemukan gambaran masa depannya. Nah, melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, mereka mampu menyelesaikan masalah mereka, dan mereka tanggung jawab terhadap pilihan mereka tersendiri. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah segitiga restitusi ya. Jadi saya sudah melakukan contoh penerapan restitusi di kelas, yaitu dengan menangani masalah murid. Bisa disaksikan ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam saya menangani masalah. Boleh disaksikan ya. Jadi ini yang pertama, baik. Ini guru BK dalam
apa yang dilakukan kepada Tuhan itu benar apa salah. Jadi dia sudah tahu ya itu salah. Kemudian jika dia berada di posisi dia dan seperti apa yang dia rasakan. Tapi di arah seperti itu. Nah, kembali artinya apakah dia ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas 9F? Ya, apalagi itu saya punya tahunan. Lalu dalam permasalahan ini keyakinan kelas yang mana yang dia langgar? Ya, jadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama. Nah, yuk, aku ingin tahu apa upaya kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu akan minta maaf secara langsung kepada matamu. Ya, untuk itu apa langkah-langkah ke depan Dio agar Dio tidak mengulangi lagi kesalahan seperti mengejek, mengganggu seperti itu. Apa yang akan Dio lakukan untuk ke depannya? Mentaati keyakinan. Oke, mentaati keyakinan kesepakatan kelas kita, menghormati dan kita masuk semua video. Nah, Dio berharap ke depannya Dio tidak seperti itu lagi dan Dio mentaati ya keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati dan juga Dio meminta maaf secara langsung kepada teman dan juga kelas. Kalau Dio sudah menyadari hal itu, ya, nah Dio itu saja yang dibahas sekarang. Silakan Dio berbagi ke kelas. Terima kasih Dio. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi adalah contoh penerapan yang sudah saya lakukan, di mana itu ceritanya adalah ketika jam pembelajaran ada siswa di kelas saya ketika guru BK sedang untuk mengecek kehadiran siswa ya, tiba-tiba di kelas tersebut ada siswa yang bernama Dio mengejek teman sebangkunya dan saya sebagai walinya saat itu mendapat laporan dari guru BK dan saya pun sudah melakukan penerapan restitusi ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu adalah kasus saya pertama. Saya hanya tampilkan satu saja. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan, di mana dari kesimpulan ini dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian sosial yang baik sehingga guru mampu menjalankan perannya sebagai guru dan juga merefleksikan diri pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana guru tersebut menjalankan perannya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu among posisi manajer yang menuntut murid sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Melalui budaya positif bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dari dalam warga sekolah. Motivasi intrinsik merupakan kemampuan diri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan dari presentasi saya hari ini tentang pengimbasan budaya positif yang bisa saya tampilkan hari ini. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk pribadi saya dan juga Bapak Ibu dan juga bisa kita terapkan untuk sekolah. Nah, untuk itu ada pertanyaan sebelumnya. Baik, dari Bu Abi.
Terima kasih Bu Dian. Nah, kebetulan dalam hal ini saya tidak bertanya Bu Dian, cuma ada pertanyaan sedikit yang ada di otak benak saya ketika Bu Dian menyampaikan bahwa motivasi intrinsik itu sangat penting dalam hal menanamkan budaya positif. Oke, saya tidak menyampaikan hal itu. Yang saya ingin tambahkan bahwa kita di dalam dunia ini ada dua motivasi ya, dalam diri dan di luar diri. Nah, pada faktanya di lapangan, motivasi di luar diri itu juga berperan, sangat berperan. Karena pengaruh lingkungan itu sudah jelas ya, akan mempengaruhi pembentukan tumbuh kembang mental seorang anak. Nah, hal itu juga yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dengan menambahkan motivasi ekstrinsik yang ada, yaitu pengaruh lingkungan yang positif, itu akan membawa hal yang positif juga pada diri anak. Nah, itu yang ingin saya tambahkan. Yang kedua adalah mengenai perankingan yang tadi Bu Dian sampaikan. Tidak, ya perankingan tidak setujui. Nah, pada kenyataannya, ketika kita mungkin saya Bu Dian itu harus bayar ya, jadi merasakan kurikulum yang lama. Bagaimana kita termotivasi untuk giat belajar untuk mendapatkan yang sesuatu namanya ranking atau juara seperti itu. Ada hal positifnya, tidak selamanya negatif. Jadi tanda kutip ya, saya sampaikan sini tidak semuanya hal yang dulu kita lakukan itu negatif. Namun alangkah baiknya mungkin kita diperbaharui dalam hal seperti ini. Kita akan memetakan kebutuhan siswa tersebut. Anak itu tidak semuanya pintar di satu bidang. Pasti dia akan aneka ragam, dan mungkin kecuali ada anak yang multi talenta. Nah, ini kita pengecualian. Nah, bagi anak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemampuan potensi yang berbeda-beda, ini yang kita petakan. Kita bisa juga kok petakan dengan cara rankingan dia, misalnya suka seni budaya, suka nari. Mungkin di antara yang suka nari itu ada anak yang paling menonjol. Seperti itu berbeda-beda. Yang di antara matematika, yang suka matematika juga bisa seperti itu. Tidak semuanya dia menonjol. Seperti itu. Jadi dalam arti kata, tidak selamanya rankingan itu buruk. Satu sisi dia membuat kita semangat untuk belajar. Saya merasakan hal itu ketika saya mengenyam pendidikan dasar. Dan yang kedua, mungkin kita akan memperbaruinya dengan cara memetakan kebutuhan murid itu, memetakan bagaimana anak itu potensinya di mana. Ini peran guru sekarang. Kita lebih bijak dalam hal mengapresiasikan anak, di mana kebutuhan setiap anak itu berbeda, dan juga pemetaan setiap anak juga pasti berbeda. Jadi penilaiannya itu saya rasa nilai itu bagaimanapun juga akan menentukan juga. Tidak semua, karena pada akhirnya kita kan ada raport mutu juga. Pasti ada nilai. Nah, nilai ini yang berbeda-beda, ini yang perlu kita publikasikan kepada orang tua murid. Bahwa setiap kurikulum itu mengalami perbedaan. Jadi dalam arti kata, kalau kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka, yang notabene adalah semuanya itu untuk kebutuhan murid, kita sampaikan. Nah, yang kita kurang adalah parenting kita di sekolah. Bagaimana penyampaian kita pada orang tua agar orang tua itu memahami kurikulum kita saat ini seperti apa. Demikian, terima kasih. Wow, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Wati. Terima kasih untuk penguatannya, tambahannya. Benar sekali. Selain intrinsik juga memang ekstrinsik itu juga mempengaruhi. Jadi keduanya bisa untuk mewujudkan hasil yang lebih baik. Baik. Ada lagi? Baik, Pak Agus. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Dari pemaparan yang Ibu Dian sampaikan tadi sangat menarik sekali, banyak pembelajaran yang bisa saya terima. Khususnya di segitiga restitusi, yang menarik di perhatian saya adalah segitiga restitusi. Ini merupakan pembelajaran baru bagi diri saya, bahwa bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap disiplin yang dimulai dari diri sendiri. Nah, selain tiga restitusi ini mulai dari, kalau tadi tidak salah saya menyimak, ada yang menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kalau segitiga restitusi ini saya rasa selain mungkin akan efektif dilakukan di sekolah, juga sebenarnya ini juga akan efektif digunakan di rumah tangga kita, khususnya pada saat kita
melakukan pendidikan terhadap putra-putri kita di rumah. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri di rumah, kemungkinan segitiga restitusi ini juga akan lebih efektif lagi kalau pada saat anak kita berada di lingkungan sekolah mereka masing-masing seperti itu, karena disiplin itu akan muncul dari diri mereka sendiri. Kita mulai dari rumah dulu, kita mulai dari keluarga kita dulu. Itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih atas pengalamannya, berbagi pengalaman dan lain sebagainya pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus dari tepuk tangan. Benar sekali ya Pak Agus ya. Jadi saya pun dari CGP ini tahu namanya segitiga restitusi, dimana biasanya saya kalau udah sama anak saya, jadi di sana pembuat rasa bersalah juga, penghukum juga. Jadi dari segitiga restitusi ini juga saya bawa juga bagaimana menyelesaikan masalah di rumah, terutama sama anak-anak ya. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Abdi. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kemudian mungkin sedikit tambahan yang mungkin bukan cuma pada anak Bu Irian ya, karena dalam rumah tangga itu kontekstualnya bukan hanya anak. ya, karena kondisi saya sama Ada bukan permasalahan itu Bu Irian. Restitusi itu kita bisa gunakan bahkan di kepolisian pun bisa ya, nah tidak harus kita tuh dengan anak aja, tapi dengan suami, dengan istri pun juga. Ya, bagaimana kita mengkondisikan sesuatu itu jangan menjudge, tapi juga menanyakan alasan ya. Kesepakatan kita berdua bersama menikah itu apa dasarnya seperti itu dengan pasangan kita. Jadi kalau ada pelanggaran, tanda kutip ya, suami atau pasangan kita atau istri kita, mungkin Pak Agus istrinya ada pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang sudah disepakati, di sana kita bisa menggunakan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Wow, jadi langsung real ya, kontekstualnya langsung masuk ke rumah tangga. Jadi Bapak Ibu jika ada masalah silakan restitusi kembali ya. Baik, Bapak Ibu terima kasih hari ini kesempatannya dan waktunya meluangkan untuk melakukan pengimbasan diseminasi tentang praktik baik dari saya. Semoga hal ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, untuk hari ini saya akhiri dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.